RMC adalah budak korporat biasa yang selalu bekerja 78 jam seminggu, tapi dia tiba-tiba mendapati dirinya bereinkarnasi. Di dunia fantasi, biasanya bereinkarnasi adalah hal yang baik, dan itu juga cukup baik bagi RMC. Namun dia bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang bangsawan yang benar-benar buta huruf, yang membuat keadaan semakin buruk. Dia juga tidak memiliki kemampuan khusus, tetapi dia bisa menikmati makanan lezat dan bersenang-senang saat mandi. Karena ada pelayan yang merawatnya, dia dijuluki putra seorang count yang tidak melakukan apa-apa selain makan dan bermain sepanjang hari. Dia sangat menikmati hidupnya sampai-sampai dia bahkan tidak peduli untuk menanyakan nama dunia tempat dia berada. Saat para pelayan memandikannya, mereka menyuruhnya untuk tidur lebih awal karena saudara-saudaranya akan kembali keesokan harinya. MC kita bingung ketika pelayan mengatakan ini, dan para pelayan mengira dia sedang bercanda. Mereka memberitahunya bahwa saudara-saudaranya adalah Leo dan Antonio, dari keluarga Palacio. Saat mendengar nama keluarga Palacio, dia menyadari bahwa nama itu terdengar cukup akrab. Saat dia sadar, dia membenamkan kepalanya ke dalam air karena frustrasi karena entah bagaimana dia berada di Psychedelia. Di kehidupan masa lalunya, ada sebuah game yang berhasil dia mainkan, dan game itu adalah Psychedelia. Itu adalah RPG berbasis giliran, di mana tidak peduli rute mana yang diambil pemain saat kelima dosa besar muncul, kerajaan para bangsawan kota-kota, dan segalanya hancur lebur. 5 dosa besar, yang semua orang tahu adalah keserakahan, kemurkaan, kemalasan, kesombongan, dan obsesi. Kelimanya menghancurkan segalanya, dan di antara keluarga yang hancur adalah County Palacio. Putra tertua keluarga itu adalah Leo, dan dia dikenal sebagai Raja Prostitusi, sedangkan putra kedua Tonio dikenal sebagai Raja Narkoba. Keluarga itu adalah sekumpulan bangsawan sampah yang muncul dalam misi sampingan bahkan sebelum cerita utama dimulai. RMC tidak percaya bahwa dia baru saja menemukan dirinya di tempat pertama yang dihancurkan oleh 5 dosa besar, ditambah lagi keadaan tidak berjalan baik baginya. Dia bereinkarnasi sebagai putra ketiga Conti Palacio, seorang penjahat figuran Elon Palacio. Elon berbaring di tempat tidurnya dengan ngeri, sambil berdoa untuk dikirim kembali ke kehidupan sampahnya yang lama, karena itu kemungkinan besar lebih baik daripada nasib yang akan dideritanya. Dengan air mata berlinang, dia bertanya-tanya apa tujuan hidup yang akan direnggut darinya dalam 10 tahun. Faktanya dia yakin rasanya lebih buruk daripada gajinya ditahan selama 6 bulan penuh. Dia bertanya-tanya, mengapa sebagai orang yang bereinkarnasi dia bahkan tidak mendapatkan satu keuntungan pun untuk menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, dia sadar bahwa dia memiliki keuntungan yang bisa digunakan, yaitu mengetahui isi game yang terjadi 10 tahun di masa depan. Baginya ini pada dasarnya sama dengan mengetahui masa depan juga. Karena dia sudah mengetahui ini, dia yakin bahwa dia dapat menyingkirkan penyebab kehancuran bahkan sebelum itu terjadi. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk mencoba dan merehabilitasi kelima dosa besar demi kehidupan bangsawan yang damai. Mereka saat ini hanyalah anak-anak, jadi dia yakin itu masih mungkin. 2 bulan setelah dia memutuskan ini, dia menerima satria pribadinya, Yeban. Di kantornya, Yeban memberitahunya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan anak-anak yatim piatu dan menempatkan mereka di panti asuhan yang dia tunjukkan. Dan di antara mereka ada seorang gadis bernama Yutia. Alon senang mendengar berita ini dan ini hanya mengonfirmasi kecurigaannya bahwa Yeban benar-benar mampu. Yeban bingung apakah dia sedang dipuji atau tidak, karena sulit untuk menilainya dari wajahnya yang tanpa ekspresi. Alon setuju dengannya dan mencoba tersenyum putus asa, tapi ini hanya membuatnya terlihat lebih buruk. Ini cukup sulit baginya karena wajah aslinya cukup ekspresif, tapi tampaknya emosinya tidak terlihat di wajahnya saat ini. Meskipun begitu, Yeban berterima kasih kepada Alon atas pujiannya. Tampaknya pengkhianatan merajalela di dalam game, tetapi Yeban adalah karakter pendukung tingkat atas yang langka yang tidak mengkhianati tuannya. Saat Alon menemukannya, dia merekrutnya tanpa ragu-ragu. Yeban kemudian mengonfirmasi dari Alon bahwa penyerbuan itu untuk menyelamatkan Yutia, dan dia menjawab ya. Yeban akhirnya mengerti mengapa Alon tertarik pada Yutia. Karena bahkan bagi dia yang telah menjadi tentara bayaran selama bertahun-tahun, Yutia bukanlah anak biasa. Pada dasarnya dia cukup kuat, membuat Yeban bertanya-tanya mengapa dia membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah. Alon kemudian bertanya pada Yeban, mengapa dia tidak membawa gadis itu ke kediaman, karena itu akan lebih mudah. Alon memuji Yeban atas pengamatannya, dan meskipun sepertinya dia membiarkan kekuatannya sia-sia, meninggalkannya di panti asuhan adalah bagian dari rencana Alon.
Yutia Blodia adalah anggota suku darah grotesk yang memiliki kekuatan dari kontrak dengan makhluk tak terlukiskan dari dimensi lain. Yutia kemudian tumbuh menjadi dosa kemurkaan di antara 5 dosa besar. Dia diberi gelar yang membuatnya tampak seperti monster yang tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Dia adalah monster yang menyebabkan ratusan kematian, tetapi jika dia berhasil tumbuh dengan damai, dia tidak akan ikut serta dalam kehancuran. Bagi Alon, dia telah berhasil menyingkirkan ancaman pertama dan karena dia tidak bisa memberikan alasan sebenarnya, dia memutuskan untuk memberi Yeban alasan palsu meninggalkan Yutia di sana. Alon memberikan alasan konyol dan Yeban mempercayainya. Alon menyebutkan bahwa waktunya belum tepat dan dia menyuruh Yeban untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang tahu tentang apa yang mereka lakukan. Dia juga memerintahkan Yeban untuk menyediakan apapun yang dibutuhkan panti asuhan. Alon kemudian memberikan surat kepada Yeban, menyuruhnya untuk memberikannya kepada Yutia. Yeban bertanya apakah surat itu penting, dan Alon mengatakan itu adalah surat untuk membantu Yutia beradaptasi. Alon yakin surat itu akan bagus untuk menenangkannya, karena dia telah melalui eksperimen manusia yang kejam. Yeban terkesan bahwa tuannya bahkan menulis surat dan dia berjanji akan mengantarkannya dengan aman. Meskipun dia tidak tahu apakah surat itu akan menenangkan Yutia, Alon yakin dia harus mencobanya terlebih dahulu. Rupanya dia menyisipkan pesan sebenarnya di dalam basa-basi yang dia tulis di surat itu. Ini adalah sesuatu yang dia dengar puluhan kali saat memainkan ulang game itu. Itu adalah pesan menenangkan dari Uskup Agung yang membantu mengatasi dosa kemurkaan. Namun pesan ini datang terlambat di dalam game, tetapi Alon yakin mengirimkan pesan itu lebih awal kepada Yutia akan membantunya ke arah yang benar. Alon tidak percaya bahwa dia mencoba berteman dengan monster, tetapi karena mereka menyembah makhluk dari dunia lain, dia yakin itu akan berhasil. Ketika Yutia menerima surat itu, dia mengambil waktu sejenak untuk membacanya, dan pada saat itu Yeban bisa merasakan kekuatan sihir luar biasa yang datang dari tubuhnya yang cukup absurd. Dia pada dasarnya adalah anak yang aneh, benar-benar tanpa emosi. Yutia kemudian bertanya pada Yeban apakah Alon benar-benar yang mengirim surat itu, dan dengan rasa takut merayap di tubuhnya Yeban menjawab ya. Yutia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan sebelum bertanya pada Yeban mengapa Alon sendiri tidak muncul. Yeban tidak percaya bahwa gadis itu sudah berada di level puncak di usianya, itulah sebabnya mananya bisa divisualisasikan. Yeban kemudian memberitahu Yutia bahwa Alon berkata waktunya belum tepat. Setelah mendengar ini Yutia akhirnya tenang, dan ini juga berkat pesan tersembunyi yang Alon taruh di surat itu. Yutia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh seseorang yang layak menjadi tuannya. Dengan wajah gembira dan aura yang luar biasa, dia menyebut bahwa dia akhirnya memahami kehendak tuannya. Sementara itu Alon di tempat tidurnya sedang memikirkan bagaimana dia bisa memastikan bahwa dia mendapat orang berikutnya dalam daftar untuk membantu memperpanjang umurnya yang tampaknya pendek. Segera setelah itu Alon berada di perpustakaan, coba mendapatkan petunjuk tentang dosa ketiga ketika Yeban bergegas masuk untuk memberitahunya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan dosa kedua yang dia sebutkan. Meskipun dia terlihat sangat kelelahan, Alon bertanya pada Yeban apakah dia memperlakukan anak itu dengan baik. Yeban meyakinkannya bahwa dia melakukan semua yang dia minta setelah menyelamatkan anak itu dari pasar budak ilegal. Tiba-tiba kakak sampah Alon, Tonio, masuk ke ruangan dan tanpa buang waktu menggunakan Alon sebagai kesetnya. Dia menyatakan keterkejutannya bahwa seseorang sebodoh Alon telah memutuskan untuk membaca buku di perpustakaan. Alon tetap diam, tetapi ini membuat Tonio marah dan dia berteriak pada Alon, menyuruhnya untuk menjawab ketika diajak bicara oleh yang lebih tua. Alon tidak percaya bahwa pemilik tubuh sebelumnya berhasil bertahan selama ini karena Tonio selalu mencari gara-gara. Alon lebih suka melawannya, tetapi dia tahu lebih baik. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya seperti budak memberitahu Tonio bahwa dia hanya ingin permisi dari perpustakaan karena kakaknya ingin menggunakannya. Tonio menertawakan Alon, mengatakan dia akhirnya tahu posisinya. Tiba-tiba, sebuah pisau melayang ke arah mereka dan nyaris mengenai kepala Tonio. Ternyata pisau itu datang langsung dari putra sulung Leo. Leo mengatakan bahwa dia tidak ingin ada keributan pagi-pagi begini. Ketegangan di antara keduanya langsung meningkat saat mereka mulai saling mengancam akan membunuh. Alon dengan perlahan merangkak menjauh dari keduanya karena dia tidak menginginkan urusan mereka. Keluarga itu tidak lebih dari karakter sampingan yang dimusnahkan sangat awal, dan meskipun mereka adalah keluarga yang kuat, kedua saudara sampah itu selalu terkunci dalam pertempuran sengit untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi kepala keluarga.
Salah satunya dikenal sebagai Raja Daging. Sementara yang lain adalah Raja Narkoba. Pada dasarnya keduanya adalah Raja Dunia Bawah dan tidak ada orang yang ingin hidup tenang akan berani mengganggu mereka. Alon berhasil merangkak keluar dari ruangan saat keduanya mengobrak-abrik segalanya. Alon menyadari bahwa hal terbaik baginya adalah hidup sebagai sampah tak berguna jika dia ingin berumur panjang. Alon kembali ke kamarnya dan berbaring di sofa untuk beristirahat di sisi lain. Yeban bertanya-tanya bagaimana orang yang terlihat tidak kompeten. Seperti Alon bisa mengungkap eksperimen manusia, Alon adalah seseorang yang terlihat sangat lemah, yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi entah kenapa dia tahu tentang urusan rahasia luar negeri, meskipun begitu dia menganggap Alon orang yang sangat aneh. Anak terakhir yang dia selamatkan dianggap sangat berbahaya dengan kekuatan yang dianggap bisa menghancurkan dunia. Pada dasarnya dia diselamatkan di kerajaan kalian, di mana ada pasar budak ilegal dengan ini. Alon berhasil menyelamatkan dosa kedua. Dias. Setelah Dias dijual sebagai budak, dia disiksa dan dioper tanpa henti. Karena itu dia akhirnya menjadi dosa kemalasan, yang merupakan salah satu dari 5 dosa besar. Setelah Dias kehilangan kendali, dia memusnahkan kerajaan dengan cara yang paling mengerikan, yang bahkan tidak akan terpikirkan. Bahkan sebagian besar pemain trauma dengan betapa kejamnya Dias dalam membasmi musuh-musuhnya. Karena betapa berbahayanya dia, Alon memberitahu Yaban untuk merawatnya dengan lembut. Yaban lalu bertanya pada Alon apakah surat yang dia kirim ke Yutia adalah tentang anak kedua dan Alon mengonfirmasinya. Selain pesan penting dalam surat terakhir, dia juga menambahkan informasi penting tambahan ke dalamnya. Alon telah memberitahu Yutia untuk merawat anak itu karena dia lemah, dan seperti yang diperintahkan tuannya, Yutia melakukan hal yang benar. Dia menghampiri Dias untuk membantunya keluar dari situasi mentalnya yang putus asa sambil memberitahunya bahwa dia telah dipilih oleh orang hebat. Yutia memberitahu Dias bahwa dia akan mendapatkan balas dendamnya terhadap mereka yang berbuat salah padanya jika dia bisa melayani Alon dengan kesetiaan tertinggi. Dengan bantuan Yutia, Dias mampu melepaskan kekuatannya tetapi juga tetap mengendalikannya. Di sisi lain, Alon panik karena dia tidak tahu di mana bos ketiga berada. Tiba-tiba Yeban masuk ke kamar untuk memberitahu Alon bahwa putra kedua Tonio telah meninggal. Ini benar-benar mengejutkan Alon, karena Tonio seharusnya belum mati. Dalam waktu singkat pemakaman diatur untuk Tonio dan bahkan di aula. Ayah mereka terlihat bersenang-senang dengan para gadis, seolah-olah dia tidak terganggu bahwa putranya baru saja meninggal. Di sisi lain, Alon merasa sangat curiga bahwa Tonio meninggal karena jatuh yang tidak disengaja, karena tidak terjadi seperti itu di dalam game. Di dalam game, Leo berjuang keras sebelum akhirnya bisa membunuh Tonio, namun sekarang keadaannya berbeda. Karena Alon bisa dengan jelas melihat Leo tertawa di atas mayat Tonio. Meskipun begitu, Alon percaya bahwa satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memastikan dia mengumpulkan kelima dosa besar setahun, kemudian semuanya di rumah tampak lebih stabil dari sebelumnya, karena tidak ada perebutan suksesi. Dan Leo juga telah mengambil alih bisnis narkoba saudaranya. Selama 1 tahun itu, Alon pada dasarnya menjadi sahabat pena dengan Yutia. Mereka selalu saling mengirim surat, dan karena semuanya berjalan baik, panti asuhan terus mendapatkan banyak donasi. Yaban lalu memberitahu Alon bahwa dia telah menemukan petunjuk mengenai apa yang dia cari. Alon senang mendengarnya, karena itu pada dasarnya berarti sebuah catatan kuno tentang bos ketiga. Alon senang karena akhirnya dia menemukan bos ketiga. Bagi Alon, ini adalah malam yang damai, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan di sebuah lokasi distribusi narkoba. 2 perwira tinggi di bawah Leo tiba di gudang dan menemukan puluhan anggota mereka bersimbah dalam genangan darah. Mereka sendiri yang masih hidup mulai bunuh diri, seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka menusukkan pisau ke leher mereka dengan cara yang paling mengerikan. Kedua perwira itu segera mendapati diri mereka berbagi nasib yang sama dengan rekan-rekan mereka juga. Ternyata orang di balik ini adalah Dias, dan dia diawasi oleh Yutia setelah mereka selesai membasmi orang-orang jahat. Dias bertanya pada Yutia, apakah tindakan mereka ada artinya? Dan Yutia meyakinkannya bahwa itu ada artinya. Yutia bertanya pada Dias apakah dia mengasihani orang jahat, tapi dia bilang tidak, karena merekalah yang menyebabkan orang mengonsumsi zat terlarang. Dia hanya penasaran, apa artinya bagi rencana balas dendam mereka. Yutia lalu meyakinkannya bahwa itu mempersiapkan panggung untuk kembalinya tuan mereka. Dan karena dia akan datang, mereka tidak bisa membiarkan tahtanya berantakan. Dias akhirnya mengerti segalanya yang Yutia sampaikan kepadanya, dan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian, mereka memastikan gudang itu hancur total.
Mereka meninggalkan tanda bulan biru di lokasi kejadian karena mereka menganggap diri mereka bulan biru yang merupakan pedang Alon 1 tahun lagi kemudian. Semuanya tampak berjalan lancar saat Yeban datang melapor kepadanya bahwa dia juga berhasil menyelamatkan anak ke-5. Anak ke-5 juga telah dikirim ke panti asuhan dan Alon tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia berhasil melakukan. Kekhawatiran terbesarnya karena kerja kerasnya Alon tidak keberatan memberi Yeban makanan terbaik yang bisa dia dapat. Untuk menemukan dosa ketiga keserakahan adalah yang tersulit, tetapi mereka berhasil melakukannya berkat pengetahuan gamenya. Yeban melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Pada akhirnya Alon kemudian memberitahu Yeban bahwa dia bebas beristirahat sejenak karena dia sudah berlarian cukup lama. Yeban bertanya padanya, apakah misi panti asuhan sudah selesai, dan dia bilang, ya. Yeban lega mendengarnya, dan dia bertanya pada Alon, apakah dia tidak bahagia. Karena dia tidak terlihat bahagia, tapi Alon meyakinkannya bahwa dia bahagia, bahkan dia mengklaim bahwa dia sedang tersenyum. Meskipun wajahnya mengatakan sebaliknya, Yeban tidak punya pilihan. Selain mengikuti apa yang Alon katakan, Alon berbaring di lantai dengan lega, bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya karena anak-anak itu menjadi jahat hanya karena masa lalu mereka yang kelam. Dia menjadikan misinya untuk menyelamatkan mereka semua, dan dia tidak berpikir dia akan bisa melakukannya sebelumnya. Alon lalu bertanya pada Yaban tentang status panti asuhan, dan Yaban memberinya surat. Yaban meyakinkannya bahwa semuanya berjalan lancar, seperti yang diharapkan. Tampaknya anak-anak itu awalnya seperti boneka rusak, tetapi entah bagaimana mereka berhasil menjadi lebih ceria. Alon lega mendengarnya, karena tidak akan ada alasan bagi mereka untuk mempekerjakan pengasuh. Alon bangga pada Yutia. Karena dia tidak menyangka Yutia bisa menangani tekanan merawat anak-anak. Alon curiga itu mudah baginya. Karena latar belakangnya yang terkait dengan panti asuhan, Alon kemudian memberitahu Yeban bahwa dengan semua yang telah dia lihat, Yutia adalah anak yang baik. Dari surat yang dia kirim, dia meyakinkan Alon bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena semuanya telah beres, Alon menyebutkan betapa bangganya dia melihat anak-anak tumbuh dengan baik. Karena kelimanya tumbuh dengan sangat baik. Alon menyimpulkan bahwa lingkungan juga memainkan peran besar. Yeban kemudian bertanya pada Alon, kapan dia berencana bertemu anak-anak itu. Karena dia bilang, akan ada waktunya jauh di lubuk hati. Alon tidak berniat bertemu langsung dengan anak-anak itu. Dia tahu akan baik untuk bertemu mereka secara langsung agar mereka bisa lebih dekat, tetapi dia takut dengan kepribadian mereka yang telah dia lihat saat bermain game. Meskipun begitu, dia percaya itu akan baik-baik saja, karena dia menyelamatkan mereka sebelum kebangkitan mereka. Alon kemudian berbohong kepada Yeban, memberitahunya bahwa dia mungkin akan mencoba bertemu anak-anak itu nanti di masa depan. Sekarang, setelah dia berhasil melakukan penyelamatan, Alon percaya bahwa hal berikutnya dalam daftarnya adalah belajar sedikit keterampilan bela diri. Karena sihir membutuhkan bakat, Alon memiliki apa yang diperlukan untuk mempelajarinya. Yeban kemudian bertanya pada Alon, apakah dia pernah mendengar tentang bulan biru? Alon menjawab bahwa dia belum pernah, dan Yeban menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang baru-baru ini mendapatkan popularitas dengan memburu organisasi kriminal karena kedengarannya seperti membersihkan sampah. Alon tidak melihat alasan mengapa itu harus menjadi masalah, karena bulan biru bukan bagian dari cerita game yang Alon tahu. Dia percaya bahwa itu akan hilang dalam waktu singkat. Yeban kemudian menjatuhkan bom dengan mengatakan kelompok itu telah membunuh para bangsawan. Itulah sebabnya dia percaya Alon mungkin mengenal mereka. Setelah mendengar ini, Alon menyuruh Yeban untuk mulai tidur di kamar yang dekat dengannya. Sementara itu, pemimpin bulan biru Yutia bertanya kepada anggotanya tentang laporan minggu ini. Siolang Dosa Kesombongan melaporkan bahwa dia telah membereskan para pemimpin pedagang budak. Sebelum melenyapkan mereka, dia berjanji akan membiarkan mereka hidup jika mereka bisa menebak warna matanya. Tetapi karena alasan yang jelas, mereka tidak bisa, yang pada akhirnya membuatnya membunuh mereka semua. Dosa Keserakahan Ryan kemudian menyebutkan bahwa semua mayat telah dikubur dengan bersih, dan untuk eksperimen ilegal, Radan Dosa Obsesi telah membereskan mereka semua. Yutia senang mendengarnya. Karena semuanya tampak berjalan sesuai keinginannya, dia memuji mereka semua dengan mengatakan bahwa mereka semua ada untuk kemuliaan bulan biru. Saat itu juga Radan menyebutkan bahwa ada sedikit masalah kepala Avalon. Organisasi yang mereka targetkan dipimpin oleh Leo, putra tertua Count. Tampaknya Radan menemukan sebuah dokumen berbahaya. Dan saat mereka memusnahkan markas Avalon di selatan, pada dasarnya, Leo berencana menghabisi Alon setelah ayah mereka meninggal. Saat Yutia melihat ini, kemarahan menguasainya 2 tahun,
Kemudian Count Palatio, yang telah sakit meninggal dunia laporan resminya menyebutkan bahwa dia meninggal karena serangan jantung, tetapi mengingat riwayat penyalahgunaan narkobanya, sudah jelas apa yang membunuhnya. Selama prosesi pemakaman, Leo mengetahui bahwa bulan biru telah menyerang bisnisnya lagi. Alon mendengar saudaranya dan anak buahnya berbicara tentang bulan biru dan menyadari bahwa mereka akhirnya mulai menganggap serius organisasi itu. Sesaat kemudian pemakaman sang Count tanpa pelayat berakhir dengan sangat tenang. Setelah pemakaman, Yabon bertanya pada Alon apa rencana selanjutnya. Yabon mengingatkannya bahwa tahun depan Leo akan mewarisi gelar secara mengejutkan. Alon memberitahu Yabon bahwa mereka akan meninggalkan kediaman ini, mengejutkan Yeban. Dan Alon menyebutkan bahwa mereka akan pergi ke selatan, ke desa terpencil bernama Rotmill. Ini adalah desa terpencil di wilayah selatan wilayah Palacio. Tanpa membuang waktu, Alon dan Yeban keluar dari rumah besar, dan mereka menikmati waktu di Rotmill, sampai mereka terpaksa kembali ke rumah besar hanya 3 hari. Kemudian sesuatu yang mengejutkan dan tak terduga telah terjadi. Dan ini adalah kematian putra sulung Leo. Alon tidak percaya bahwa dia sudah kembali ke kediaman. Hanya dalam 3 hari Alon bertanya-tanya, mengapa putra sulung itu meninggal baru 3 hari setelah dia pergi? Penyebab kematiannya adalah tusukan pedang ke jantung, namun pertanyaan siapa yang membunuhnya tetap tidak terjawab. Kemudian Alon bertanya pada Yaban, apakah dia menemukan sesuatu yang aneh, dan dia menjawab ya saat itu juga. Yaban bertanya pada Alon, apakah dia yang memusnahkan Avalon dalam satu malam? Pertanyaan ini mengejutkan Alon dan dia akhirnya menyadari mengapa para bangsawan lain dan tamu yang hadir takut menatap matanya pada hari Alon pergi ke Rotmill. Yeban bertanya pada Alon mengapa dia tidak pergi ke kota. Bukannya ke desa terpencil jauh di lubuk hatinya. Alon tahu bahwa satu-satunya tempat dia bisa menyelesaikan rencananya adalah di Rotmill. Itulah sebabnya dia menuju ke sana, karena dia telah menyelamatkan 5 dosa besar dan mencegah dunia dari kehancuran. Dia percaya bahwa Rotmill adalah pilihan yang tepat, karena tidak ada hubungannya dengan cerita asli. Selain itu di sana bahkan ada villa mewah. Ini adalah rumah terpisah yang dibangun jauh dari kediaman utama keluarga. Pada dasarnya ini adalah tempat yang sempurna untuk hidup santai. Sebagai seorang bangsawan, satu-satunya jawaban yang dia berikan pada Yeban adalah bahwa ada alasan untuk segalanya. Yeban lelah mendengar ini saat dia memberitahu Alon bahwa dia selalu mengesampingkan segalanya. Tetapi karena dia tidak bisa mengatakannya, dia hanya memutuskan untuk membiarkannya. Ternyata Leo sudah berencana untuk membunuhnya, tetapi karena dia sudah pergi sendiri, dia memutuskan untuk menundanya. Alon bahkan membungkuk padanya seolah-olah dia takut sebelum pergi, dan semua ini meyakinkan Leo untuk membiarkan Alon pergi. Meski begitu, dia memutuskan untuk memberitahu asistennya Alman untuk mengikuti kereta Alon. Alman lalu bertanya pada Leo apakah dia ingin membunuh Alon. Dengan memintanya mengikuti kereta, Alman ingin memastikan apakah dia benar-benar ingin membunuh Alon. Leo terkejut mendengar ini, karena Alman selalu menjadi orang yang mengikuti perintah apapun tanpa sepatah kata pun keluhan. Leo terkejut. Alman mengajukan pertanyaan. Leo berteriak pada Alman memberitahunya bahwa satu-satunya tugasnya adalah mengikuti perintah, tetapi Alman tiba-tiba menusukkan pedangnya ke dada Leo. Leo tertegun dan bertanya pada Alman mengapa dia mengkhianatinya. Alman tersenyum memberitahu Leo bahwa dia suka bermain game. Alman menyebutkan bahwa dia telah bermain-main selama ini. Dan ternyata dia sebenarnya bukan Alman, tapi Radan dosa obsesi. Redan memberitahu Leo sebelum menghabisinya bahwa tidak ada yang boleh menyentuh tuan mereka, Sang Bulan Agung. Dia menyebutkan bahwa mereka mungkin dibatasi untuk menjalankan misi, tetapi jika menyangkut keselamatan tuan mereka, tidak ada keraguan tentang ini. Redan mengungkapkan bahwa dia sengaja menunggunya, mengatakan ingin menyakiti Alon sebelum akhirnya bergerak untuk menyingkirkannya. Redan mengatakan dia telah menunggu selama 2 tahun penuh hanya agar dia membuat langkah yang salah saat dia kehabisan darah. Leo memberitahu Redan bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari anak buahnya. Redan kemudian menjawab bahwa dia baru saja menjadikan pemusnahan Avalon tujuan utamanya. Dengan apa yang baru saja dia katakan, Redan menggelengkan kepala pada Leo mengatakan bahwa Sang Bulan Agung Alon benar-benar memberinya kesempatan untuk hidup, tapi dia merusaknya seperti biasa. Alon bangun di pagi yang indah yang dia anggap sebagai surga. Karena dia bisa bangun kapan saja, dia mau makan kapan saja dia mau, dan menikmati hidupnya sebagai bangsawan. Alon sangat menikmati dirinya sendiri.
Sehingga dia berpikir untuk memulai bisnis roti panggang. Dia sibuk mengunyah makanan lezat saat Yeban masuk ke kamar. Untuk memberitahunya bahwa dia baru saja mendapat pesan makanan Alon, langsung menjadi pahit saat dia membaca surat itu untuk mengetahui bahwa dia diminta untuk kembali ke kediaman karena saudaranya baru saja meninggal. Dengan kata-kata sederhana itu, surga yang disebutnya berakhir. Hanya dalam 3 hari dalam kesedihan, dia kembali ke kediaman dan dia memperhatikan bahwa semua orang bereaksi padanya dengan cara yang sangat aneh. Saat inilah, Yeban bertanya padanya kapan dia menjadi dalang yang mampu menghancurkan Avalon. Akhirnya, Alon sadar bahwa dia telah menemukan dirinya dalam simulasi yang sangat gila. Alon kemudian meminta Yaban untuk menjelaskan situasinya. Tentang bagaimana dia menjadi dalang baginya, Yaban hanya menjawab bahwa dia adalah satu-satunya yang diuntungkan. Dari kekacauan itu, Yaban melanjutkan dengan mengatakan Leo dibunuh setelah mereka meninggalkan kompleks yang merupakan alibi sempurna untuknya. Selain itu, ini pada akhirnya mempromosikannya ke posisi sebagai pewaris. Tanpa saingan, Yeban menyebutkan bahwa karena Avalon telah tiada, Alon tidak akan memiliki siapapun yang menyusahkannya. Dengan semua ini disatukan, Yeban mengatakan Alon telah menjadi dalang di wilayah itu. Yeban juga memuji dirinya sendiri, mengatakan dia adalah master pedang dan dia di bawah komando Alon. Alon pada akhirnya bingung dengan semua ini, memaksanya untuk bertanya pada Yeban apakah dia bersenang-senang karena dia sepertinya menari di sekitar Alon. Duduk untuk memikirkan semua yang telah terjadi memutar otaknya. Dia tidak berpikir ada organisasi manapun yang cukup kuat untuk bisa mengalahkan Avalon hanya dalam satu malam. Tiba-tiba dia teringat bahwa Yeban pernah memberitahunya bahwa ada organisasi yang memburu organisasi lain. Alon berpikir pelakunya mungkin adalah Bulan Biru. Yeban kemudian memberitahu Alon bahwa dengan informasi yang dia dapatkan dari Guild, tidak ada indikasi bahwa Bulan Biru terlibat. Pada dasarnya organisasi Bulan Biru tidak pernah meninggalkan mayat, tetapi mereka meninggalkan sebuah tanda para pejabat Avalon. Di sisi lain, dibunuh dengan menggunakan pedang. Alon akhirnya menyadari mengapa mereka memilihnya sebagai dalang karena dia memiliki asisten yang menggunakan pedang. Karena Bulan Biru tidak muncul sebelum cerita utama dan tidak ada indikasi bahwa mereka adalah pelakunya, Alon mulai bertanya-tanya siapa pelakunya. Kemudian selama pertemuan rutin, Utia bertanya pada rekan-rekannya apakah ada jejak keterlibatan mereka dalam apa yang terjadi, tetapi mereka meyakinkannya bahwa tidak ada satupun. Satu-satunya yang mereka tinggalkan adalah tumpukan mayat, dan mereka melakukan segalanya seperti yang diinginkan Utia. Utia tersenyum karena rencananya berjalan dengan sangat baik. Ini pada dasarnya mengakhiri Avalon, organisasi kuat yang pernah menyandera kerajaan Asteria. Semua yang diperlukan Utia dan rekan-rekannya adalah 5 hari untuk menghancurkan Avalon. Redon kemudian memberitahu Utia bahwa pembersihan belum sepenuhnya selesai. Utia bertanya apa maksudnya dan dia menjelaskan bahwa dia menemukan lebih banyak bangsawan yang terhubung dengan Avalon. Tampaknya Kadipaten Altia tampaknya yang paling terlibat pelaku dalam segalanya. Tanpa berpikir 2 kali, Utia memberitahu kelompok itu bahwa mereka diharuskan untuk secara diam-diam menghilangkan ancaman itu. Utia kemudian bertanya pada teman-temannya tentang Guild informasi dan mereka meyakinkannya bahwa Guild itu tidak memiliki apapun yang menghubungkan mereka dengan seluruh pemusnahan. Pada dasarnya semua guild lain memiliki pandangan yang sama dengan Guild informasi karena mereka semua menyebutnya neraka yang diciptakan oleh Master Pedang. Ryan kemudian bertanya pada Utia apakah mereka harus mempertahankan pengawasan dan dia menyuruh mereka untuk melakukannya. Utia memberitahu mereka betapa pentingnya agar tuan mereka tidak mengetahui semua yang terjadi. Deos menyebutkan bahwa Leo yang merupakan saudara Alon adalah orang yang menargetkannya terlebih dahulu. Utia kemudian mengatakan mereka tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak mendapatkan perintah dari Alon. Utia mengingatkan mereka bahwa mereka adalah pedang dan tidak diizinkan untuk berpikir sendiri. Utia mengatakan Bulan Biru hanya bergerak atas perintah yang diberikan dan selain itu, dia memperingatkan mereka bahwa tuan mereka tahu segalanya. Dengan mengingat hal ini, dia mendesak mereka untuk selalu hidup sesuai standar yang ditetapkan oleh tuan mereka dan jangan pernah mengecewakannya. Davis terkejut bahwa Utia yang sangat kuat takut Alon mengetahui tentang tindakan mereka. Meski begitu, Davis tidak bisa membantah, karena semua yang mereka lakukan adalah untuk Alon. Sebulan kemudian, Alon mendapati dirinya terjebak dengan beberapa tugas. Ini bukan jenis kehidupan yang dia bayangkan untuk dirinya sendiri, tetapi kehidupan yang memilihnya. Karena kematian Leo, Alon telah mendapatkan banyak kebencian yang mengejutkan. Kematian Leo seharusnya tidak terjadi.
Hingga 6 tahun kemudian, karena kematian mendadak seluruh keluarga semua, pekerjaan kembali jatuh ke tangan Alon. Yang lebih parahnya lagi, semua orang bekerja sangat keras dan menyelesaikan proyek mereka tepat waktu. Alon ingat bahwa selama ayahnya menjabat, mereka semua bekerja seperti serangga tanpa sepengetahuannya. Para pelayan dan pekerja bekerja sangat keras untuk memastikan mereka tidak membuatnya marah dan berakhir di selokan Alon. Dia berharap para pelayan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa melibatkannya. Nanti Yeban memuji Alon karena telah mencapai tingkat kedua dari latihan sihirnya dalam waktu 2 tahun. Yeban memberitahu Alon bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa. Karena biasanya butuh sekitar 4 tahun latihan untuk mencapai tingkat kedua. Untuk menghindari berdebat dengan Yeban, Alon mengakui bahwa dia berbakat dalam sihir. Pada dasarnya, Alon mengerahkan semua yang dia tahu ke dalam pertahanan sihir karena dia gugup. Teknik yang juga dia pelajari membutuhkan banyak kendali sihir, tapi Alon tidak merasa dirinya akan mahir dalam hal itu. Awalnya Alon bersemangat karena dia pikir setelah rencananya selesai tidak akan ada lagi bahaya. Dia bisa belajar sendiri tanpa stres, namun dengan panggilan keamanan baru-baru ini Alon menyadari bahwa lubang mananya sangat kecil. Pada dasarnya lubang mana yang dimiliki sejak lahir itu seperti tubuh seorang atlet yang sudah tetap sejak lahir. Dan untuk lubang mana, Alon itu cukup kecil, itu terlalu kecil karena bahkan latihannya pun tidak bisa menutupinya. Alon sedang memikirkan hidupnya yang penuh tekanan saat Yeban memberitahunya bahwa sebuah undangan pesta dansa baru saja tiba. Alon terkejut karena diundang ke pesta dansa, tapi dia tidak punya pilihan selain hadir saat melangkah masuk ke aula. Alon mengeluh bahwa dia sudah lelah. Pesta itu adalah pesta dansa biasa untuk membangun jaringan antar bangsawan yang diadakan di selatan wilayah kerajaan Asteria. Alon juga berpikir untuk membangun koneksi di pesta dansa itu karena dia akan segera menjadi count. Alon menyadari bahwa memiliki koneksi yang baik dengan bangsawan lain mungkin bisa menjamin keamanannya di masa depan. Alon mulai bergerak tapi semua bangsawan mulai menghindarinya, seolah-olah dia semacam penyakit. Yeban menghiburnya menyuruhnya untuk tidak kesal, tapi Alon bahkan tidak kesal. Alon sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Alon memberitahu Yeban bahwa dia perlu permisi. Alon berjalan ke meja minuman sambil memikirkan langkahnya. Meskipun dia dihindari karena menjadi kambing hitam, Alon siap untuk menyelesaikan situasinya. Saat ini dengan kemampuan sosial yang dia klaim telah dia latih secara diam-diam saat mengambil segelas anggur. Dia berjalan ke seorang wanita sambil berbicara tentang betapa enaknya minuman itu. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia ingin membeli beberapa botol untuk dibawa pulang, dan dia mencoba mengakhiri percakapan dengan senyuman, tapi seperti yang diduga senyumannya terlihat mengerikan. Dengan rasa takut merayap di tubuh wanita itu, dia memberitahu Alon bahwa dia akan menyuruh ayahnya untuk mengaturnya, dan sebelum Alon bisa mengatakan apa-apa lagi, dia lari. Alon mendapati dirinya kebingungan sementara tamu lain mulai berbisik tentang bagaimana Alon pasti telah mengancam wanita malang itu, memaksanya lari. Bahkan mereka percaya bahwa Alon lebih buruk dari mendiang saudara-saudaranya. Alon mencoba menipu dirinya sendiri dari kenyataan bahwa wanita itu takut padanya, dan dia menyimpulkan bahwa wanita itu pasti pemalu. Yeban menghampiri untuk menghibur Alon, dan dia menyebutkan semua pengorbanan yang dia lalui untuk memastikan semuanya berjalan baik. Akhirnya dia sadar bahwa Palacio, nama itu lebih menakutkan dari yang dia kira, karena rumor mengklaim bahwa dia telah membunuh saudara-saudaranya. Dia secara otomatis menjadi orang yang tidak ingin ditemani oleh siapapun. Lelah dengan ruangan itu, Alon memberitahu Yeban bahwa dia perlu mencari udara segar. Sementara itu, Alon sedang diawasi oleh seorang wanita berambut merah yang aneh. Alon sedang mengenang kehidupannya yang menyedihkan di balkon saat seorang gadis aneh muncul meminta untuk berbicara dengan Alon. Alon terkejut karena ada seseorang yang berbicara dengannya, dan saat dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Loria, putri ketiga dari keluarga Duk Altia. Alon tidak sepenuhnya terkejut bahwa seseorang dari keluarga itu berbicara dengannya. Alon ingat bahwa keluarga Altia adalah salah satu penjahat besar dalam game. Mereka pada dasarnya adalah kambing hitam dari utara. Alon menyadari bahwa siapapun yang berbicara dengannya bukanlah orang biasa. Namun Alon bertanya-tanya mengapa dia tidak mengingat gadis itu karena dia tidak merasa melihatnya saat bermain game saat itu. Loria langsung ke intinya memberitahu Alon bahwa dia membutuhkan kekuatannya karena dia akan segera dibunuh. Alon terkejut mendengar ini dan gadis itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sampai saat itu, dia berada di bawah perlindungan ayahnya karena dia adalah putri dari selirnya. Namun ayahnya telah jatuh sakit.
Dan dia takut saudara-saudarinya akan membunuhnya. Alon akhirnya menyadari bahwa ini semua tentang bertahan hidup. Dan kemudian dia sadar bahwa dia tidak mengingat gadis itu karena dia mati sebelum cerita utama game dimulai. Loria terus memohon pada Alon untuk membantunya, dan Alon menjawab dia tidak akan membantu. Loria melanjutkan dengan mengatakan dia tidak meminta bantuannya secara gratis. Loria menjanjikan Alon setengah dari wilayah Daci. Jika dia bisa membantunya, Alon mengabaikannya dan berkata dia akan pergi. Alon mengakui bahwa Loria berada dalam posisi sulit. Tapi pada saat yang sama, dia juga akan membahayakan dirinya sendiri jika membantunya. Bahkan jika dia ingin membantu, Alon tahu dia tidak bisa, karena tidak seperti rumornya. Dia hanyalah pria tak berbakat. Tepat saat dia akan berjalan melewati pintu, hati nurani Alon menghentikannya, dan dia berbalik untuk berbicara dengan Loria. Dia memberitahunya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi padanya. Dan dalam hatinya, dia berharap Loria benar-benar bertemu seseorang yang bisa membantunya. Sementara itu, Sins yang mengamati Alon telah menyadari bahwa Loria telah mendekatinya, dan mereka menyimpulkan bahwa memberitahu Utia adalah pilihan terbaik sebelum bertindak. Ryan kemudian memberitahu Diaz bahwa dia mungkin tidak perlu melaporkan situasi itu, karena Loria adalah satu-satunya Altia yang tidak terkait dengan hal-hal buruk yang mereka lakukan ini. Pada gilirannya mengecualikannya dari menjadi target Radon. Dia setuju bahwa ini membuat segalanya lebih mudah, karena para Altier lainnya akan diurus. Ryan menyebutkan bahwa Utia telah memberitahu mereka untuk memastikan semua aliran informasi terputus untuk memastikan insiden Avalon tidak pernah sampai ke Alon. Alon berjalan sendirian di aula saat dia tiba-tiba didekati oleh wanita berambut merah. Alon awalnya bingung. Apakah dia yang disapa atau orang lain? Alon dengan gugup membalas sapaan itu, dan dengan cara gadis itu berjalan serta auranya, Alon bisa melihat bahwa dia adalah orang yang mencurigakan. Alon mencoba mengingat siapa dia karena dia pasti pernah melihat wajahnya di dalam game. Selain itu, dia menyadari bahwa siapapun yang berbicara dengannya tidaklah normal. Alon akhirnya mengingat namanya, Kalia Zanonia, dan dia menghampirinya untuk menyapanya. Kalia terkejut melihat bahwa Alon benar-benar tahu siapa dirinya. Alon memberitahu wanita itu bahwa dia mengenalnya karena dia orang yang cukup terkenal. Tampaknya ada 3 keluarga besar di kerajaan Asteria. Keluarga di utara adalah keluarga Altia, keluarga di timur adalah keluarga Palacio, dan di barat adalah para bajingan dari Senonia. Ternyata bahwa Kalia adalah putri tertua Count Senonia jika Palacio dianggap sebuah geng. Senonia adalah sindikat gaya korporat yang lebih halus. Meskipun dia butuh koneksi bangsawan untuk hidup damai, Alon takut dia tidak seharusnya melibatkan diri dengan keluarga Senonia. Alon melanjutkan pujiannya dengan memberitahu Kalia bahwa dia terkenal karena cantik. Dan Kalia berterima kasih atas pujiannya. Kalia berkata dia ingin berbicara lebih banyak, dan Alon setuju. Tapi menyebutkan ada banyak mata yang mengawasi mereka. Dalam hati Alon hanya ingin wanita itu membiarkannya pergi. Kalia tersenyum mengatakan Alon sama seperti rumor yang beredar, tapi dia memberitahunya bahwa dia ingin bertemu dengannya lagi. Alon terkejut dengan ini, membuatnya bertanya-tanya apa maksud wanita itu. Sementara itu, Diaz dan Ryan masih memantau situasi, dan tampaknya sesuatu yang lebih mengkhawatirkan telah muncul. Diaz memberitahu Ryan ada orang aneh yang membuntuti Alon karena tidak ada perintah langsung mengenai hal ini. Ryan menyarankan agar mereka mengamati tapi bergerak untuk menyingkirkannya jika perlu. Nanti Alon dan Yaban menuju ke sebuah ngarai yang dilaporkan telah dicari. Alon Yaban skeptis tentang semua ini, dan dia mencoba memberitahu Alon bahwa bagian dalam ngarai itu gelap. Meskipun hari masih siang, Alon di sisi lain bersukacita karena akhirnya menemukan tujuannya. Dia berdoa agar berada di tempat yang tepat karena dia bisa saja depresi. Jika ternyata itu tempat yang salah saat masuk, Alon lega melihat bahwa itu persis seperti yang dia cari. Pada dasarnya itu mudah ditemukan di dalam game, tidak seperti yang baru saja dia lalui untuk mengetahui lokasinya. Alon tampaknya datang ke ngarai karena labirin tertentu, labirin bisikan. Jika dia bisa memecahkan teka-teki di 8 ruangan, dia berkesempatan memenangkan artefak berharga sebagai hadiahnya. Karena dia masih ingat seluruh panduannya, dia yakin inilah saatnya menikmati kesenangan grinding di level 1. Alon terpesona saat berdiri di pintu masuk labirin karena ini pertama kalinya dia melihatnya di dunia nyata. Yeban kemudian menyebutkan bahwa ngarai itu sepertinya dibangun dengan tangan, membuatnya bertanya-tanya bagaimana Alon juga tahu tempat itu. Alon dengan santai menyebutkan bahwa dia sering ke sini, dan ini mengejutkan Yeban. Menyadari Yeban sudah berpikir berlebihan, Alon memberitahunya bahwa dia hanya bercanda saat melangkah masuk ke labirin. Mereka bertemu beberapa monster yang bergelantungan di atap menunggu mereka salah menjawab teka-teki agar bisa dihancurkan.
Sementara Yeban panik, Alon tetap tenang dan ini mengejutkan Yeban. Alon hanya fokus pada teka-teki itu. Sementara, Yeban memutar otak tentang bagaimana dia telah gagal beberapa kali dalam mencoba memahami Alon. Yeban memikirkannya dalam-dalam. Dan dia menyadari bahwa tidak ada satupun misi yang mereka jalankan yang pernah berhubungan satu sama lain. Mulai dari menjatuhkan organisasi jahat, menyelamatkan seorang budak, melunasi utang seseorang, hingga membantu anak yatim dan beberapa lainnya. Ini membuat Yeban bertanya-tanya bagaimana Alon mengetahui labirin, padahal Alon bahkan tidak pernah meninggalkan kediamannya. Alon menyebutkan bahwa dia telah menjawab teka-teki dengan benar, tetapi mereka harus menunggu tangan raksasa itu menyelesaikan urusannya. Meskipun Yeban penasaran dengan Alon, dia tahu bahwa selalu ada hal baik yang dihasilkan dari setiap misi yang mereka jalani. Pintu mulai terbuka membuat Yeban bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Alon lagi. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka disambut dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di ruangan besar. Di kejauhan ada sebuah sarung tangan dengan cincin di atasnya. Rupanya satu-satunya misi Alon adalah cincin hitam di salah satu jari. Yeban terkejut melihat bahwa ini adalah satu-satunya tujuan mereka. Karena cincin itu tampaknya sama sekali tidak berguna, Alon mengambil cincin itu dan menyadari itu terlalu besar untuk tangannya. Tapi dia tetap mengambilnya. Dia menyuruh Yeban untuk menjatuhkan harta yang telah dia kemas. Karena itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Saat mereka meninggalkan labirin, Alon meyakinkan Yeban bahwa tidak ada yang berbahaya di jalan keluar. Alon bersyukur atas panduan itu karena membuat segalanya mudah baginya. Sesaat kemudian mereka menghadapi sedikit masalah. Sekelompok golem batu telah memblokir jalan dan Yeban sudah memikirkan cara mengeluarkan Alon dari sana. Saat itu Alon memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan menangani para golem. Yeban mencoba memberitahu Alon bahwa melarikan diri adalah prioritas nomor satu mereka. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, Alon berjalan ke arah para golem sambil mengangkat jari yang memegang cincin itu. Yeban khawatir Alon akan terbunuh karena sihir tingkat 2 miliknya tidak berguna melawan para golem. Begitu dia cukup dekat dengan para golem, Alon menggunakan cincin itu untuk mengaktifkan perintah batasan waktu pun berhenti. Dan Alon menemukan dirinya di dimensi kosong di mana sistem memberitahunya bahwa dia memiliki 2 batasan yang bisa dia berlakukan. Alon ingat di dalam game, posisinya saat ini memiliki jendela pilihan menatap ke dalam jurang, ada wajah raksasa, dan Alon percaya hadiahnya. Karena menyelesaikan labirin adalah perintah batasan seperti namanya, itu adalah artefak tipe penyerapan yang memberlakukan batasan pada pengguna sebagai ganti kekuatan suara yang baru saja berbicara kepada Alon, membuat segalanya terasa sangat nyata. Alon kemudian menyebutkan batasan pertamanya setelah mengucapkan mantra. Makhluk itu bertanya apa yang ingin dia peroleh. Dan Alon menyebutkan bahwa dia ingin memutarbalikkan hukum dunia sedikit lebih jauh setelah dia mengajukan klaimnya. Sistem mengabulkan batasan pertamanya, dan untuk batasan keduanya, dia mengikuti prosedur yang sama. Dan sistem bertanya apa yang dia cari dengan ini. Alon hanya menjawab bahwa permintaannya tetap sama seperti sebelumnya. Makhluk itu butuh waktu sejenak sebelum menjawab Alon dan Alon takut dia telah mengacaukan segalanya. Alon tahu bahwa memilih kedua segel dan kata-kata untuk batasan itu memberikan kekuatan serangan sihir tertinggi saat dia memainkan game itu. Dia menguasai semua segel tangan dan frasa yang berarti permintaannya seharusnya dikabulkan. Saat itu juga makhluk itu mengabulkan permintaannya. Dan suara itu memberitahunya bahwa dia dianggap sangat penting karena telah mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa yang terlupakan. Suara itu kemudian menyuruhnya untuk meneruskan kehendak dewa yang terlupakan, membuat Alon bingung setelah makhluk itu selesai berbicara. Cincin di tangan Alon terserap yang merupakan tanda bahwa batasan itu berhasil. Saat itu juga Alon kembali ke dunia nyata. Saat Yeban mencoba menyingkirkannya dari jalan golem, namun Alon menggunakan kekuatan sihirnya, tetapi bahkan setelah menggunakan seluruh mananya, bola petir yang dia ciptakan tetap kecil karena kekuatan sihirnya sendiri. Payah dia memutuskan untuk mencoba kekuatan batasan itu dengan memberikan harga yang dituntutnya.